Kelak di akhirat ternyata ada 3 yang ditimbang. Lalu apa 3 yang ditimbang di akhirat itu? Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Lalu, bagaimana mungkin amal hasil sebuah perbuatan ditimbang? Karena amal itu tidak ada wujudnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, amal setiap orang itu akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan, baik amal baik maupun amal maksiat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai Allah, Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Artinya, Maha suci Allah sambil memujinya dan Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Darda radhiyallahu anhu juga menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Di sini Allah Maha Kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud. Pendapat ini yang dipilih Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kedua yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Ini berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan seseorang akan ditimbang. Berat dan ringannya badan tergantung dari kekuatan imannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejadian ini seperti firman Allah di surah Al-Kahfi, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran surah Al-Kahfi ayat 105. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus hingga menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sedang kalian tertawakan? Para sahabat menjawab, kedua betisnya yang kecil, wahai Nabiullah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Ini berdasarkan hadis yang dituturkan Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah engkau memiliki uzur? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikitpun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bitokoh yang di dalamnya terdapat kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dizalimi. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain.
maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu kenapa berbeda-beda yang ditimbang? Ketiga pendapat ini tidak bertentangan, mengingat semuanya didukung oleh dalil yang sahih. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir menyimpulkan, bisa jadi yang ditimbang memang tiga-tiganya. Bisa jadi yang ditimbang memang tiga-tiganya. Artinya, pada hari timbangan, yang ditimbang itu ada yang amalnya, ada yang tubuhnya, dan ada pula yang catatan amalnya. Allahu a'lam.